menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama, Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K 2021 seperti yang kami laporkan sudah hampir 300.000, dan ini juga pertama kali mungkin dalam sejarah pengangkatan ASN P3K sampai 300.000, sehingga harapan Pak Menteri untuk 1 juta segera terrealisir. Harapan kami seperti itu. Jadi kami pun juga punya empati yang sama, punya rasa kepedulian yang sama, sehingga kerja keras yang dilakukan lintas direktorat dan lintas kementerian agar apa yang menjadi harapan semua guru segera terrealisir. Menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama, Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama, Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru, sebab keberhasilan kita akan... Ada tantangan berikutnya. Kalau tadi Pak Deputi mengidentifikasi banyak, saya hanya 3 saja. Satunya adalah kalau murid kita hasilnya seperti itu, kita tentu yang salah adalah kita semuanya. Negara ini yang salah. Apa yang mesti kita perbaiki ya supaya itu tidak menjadi label kita terus-menerus. Rupanya dari sisi kebutuhan guru, ketersediaan guru pun sangat memprihatinkan. Jadi kalau sekarang ini saya lagi mengkoordinasi tim untuk
menyelesaikan tugas luar biasa melalui seleksi ASN P3K. Jadi kalau sampai tahun 2021, tahun 2020 Mas Menteri mengumumkan seleksi ASN P3K untuk 1 juta guru. Tahun 2021 kita kurang 1.100.000 guru. Kenapa bisa terjadi? Karena memang ada moratorium, bertahun-tahun moratorium itu. Setiap tahun kita pensiun 70.000 guru. 77.000 sampai 80.000 guru pensiun setiap tahun. Dan ada moratorium yang panjang sekali sehingga yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, mohon maaf, guru-guru ini direkrut sendiri oleh kepala sekolah. Kadang tidak selalu melihat guru profesional. Tetangganya ada lulusan pertanian, perikanan, lulusan hukum, lulusan FISIP. Jadi guru sajalah daripada saya nganggur, ngabdi dulu. Nanti gampang untuk menambahkan CV. Setelah masuk ke dalam sistem, mereka meminta diangkat. Jadi ini sebenarnya yang salah bukan siapa-siapa, kita juga yang salah. Sampai ada 1,1 juta kekurangan guru. Saat ini alhamdulillah kita sudah mulai proses untuk penataan guru dengan memenuhi kebutuhan guru, mengangkat guru-guru non-ASN menjadi guru P3K. Jika semuanya berjalan baik, tahun ini kita sudah ada 300.000 guru yang diangkat, insya Allah. Tahun lalu 320.000, insya Allah. Tahun depan adalah tugas terakhir untuk menuntaskan semua. Karena sudah ada edaran Menpan, tidak boleh lagi ada non-ASN. Sehingga tahun 2023 ini kita bertaruh untuk memenuhi semua guru, kebutuhan guru dengan mengangkat guru non-ASN menjadi ASN. Sehingga tahun 2024 kita mulai lembaran baru, Prof. Karena kita kalau memperbaiki kualitas itu harus menyelesaikan dulu, kita tidak akan mengangkat guru profesional sementara ada guru-guru yang masih harus mendapatkan perhatian. Ini adalah masalah yang berikutnya. Selanjutnya, ya, ada tantangan berikutnya. Kalau tadi Pak Deputi mengidentifikasi banyak, saya hanya 3 saja. Satunya adalah kalau murid kita hasilnya seperti itu, kita tentu yang salah adalah kita semuanya. Negara ini yang salah. Apa yang mesti kita perbaiki ya supaya itu tidak menjadi label kita terus-menerus. Rupanya dari sisi kebutuhan guru, ketersediaan guru pun sangat memperhatikan. Jadi kalau sekarang ini saya lagi mengkoordinasi tim untuk menyelesaikan tugas luar biasa melalui seleksi ASN P3K. Jadi kalau sampai tahun 2021, tahun 2020 Mas Menteri mengumumkan seleksi ASN P3K untuk 1 juta guru. Tahun 2021 kita kurang 1.100.000 guru. Kenapa bisa terjadi? Karena memang ada moratorium, bertahun-tahun moratorium itu. Setiap tahun kita pensiun 70.000 guru. 77.000 sampai 80.000 guru pensiun setiap tahun. Dan ada moratorium yang panjang sekali sehingga yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, mohon maaf, guru-guru ini direkrut sendiri oleh kepala sekolah. Kadang tidak selalu melihat guru profesional. Tetangganya ada lulusan pertanian, perikanan, lulusan hukum, lulusan FISIP. Jadi guru sajalah daripada saya nganggur, ngabdi dulu. Nanti gampang untuk menambahkan CV. Setelah masuk ke dalam sistem, mereka meminta diangkat. Jadi ini sebenarnya yang salah bukan siapa-siapa, kita juga yang salah. Sampai ada 1,1